Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Jika bagian lain dari pengantar tidak mengejutkan mereka, maka mengetahui bahwa Wu Yuhao adalah orang yang menemukan roh dan orang yang mendirikan pagoda roh telah membuat mereka sangat takjub. Selama ini tidak ada yang tahu namanya karena dia memiliki julukan lain di Akademi Shrek. Mata Asura, pendiri pagoda roh, adalah karakter yang sudah dikenal semua siswa di akademi. Anggota termuda Pavilion Dewa Laut dan pendiri pagoda roh. Kedua identitas ini dianggap suci di Akademi Shrek. Rahang Jinsa sudah hampir menyentuh tanah sekarang. Dia tidak bisa percaya bahwa orang yang dia ajak bicara sebenarnya adalah senior legendaris dari Akademi Shrek. Dia bahkan tidak berani memberitahu teman-temannya yang bersamanya karena dia tahu tidak ada yang akan percaya padanya. Setelah menyelesaikan perkenalannya, Zhang Lixuan tersenyum saat menatap Wu Yuhao. Yuhao, apakah kamu puas dengan perkenalanku? Apalagi yang bisa dikatakan Wu Yuhao, tidak mungkin dia bisa menghindari perhatian sekarang. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Baru sekarang pantai danau mulai menjadi gaduh. Shanlin menurunkan alisnya di atas kapal dan berkata kepada Penatua Xuan, apakah ide yang bagus untuk mengeluarkan Wu Yuhao seperti ini? Dia sepertinya tidak terlalu senang. Penatua Xuan tersenyum berkata, apa yang buruk tentang ini? Dia akan menjadi tokoh utama generasi baru. Sudah saatnya semua orang mengenalnya, kalau tidak, dia akan selalu bolos. Yan Shouze mengangguk dan berkata, aku setuju dengan Penatua Xuan. Mengingat kecepatan kultivasinya saat ini, ia akan dapat mengambil alih dari Anda secara langsung. Haha. Apakah kau mencoba untuk menghindar? Penatua Xuan membentak. Yan Shouze tersenyum tanpa mengatakan apapun. Ketika dia melihat tampang tak berdaya di wajah Wu Yuhao, dia merasa senang. Zhang Lixuan memandang Wu Yuhao lagi sebelum melanjutkan. Karena kita memiliki anggota fenomenal dari Pavilion Dewa Laut di sini hari ini, kami telah memutuskan untuk membuat beberapa amandemen atau perubahan terhadap aturan yang biasanya untuk kencan takdir Dewa Laut untuk menjadikannya adil bagi semua orang. Sekarang kita telah mencapai segmen ini. Aku sarankan agar kita membiarkan anggota Pavilion Dewa Laut yang terhormat ini untuk melanjutkan dengan semua segmen yang tersisa terlebih dahulu. Semua siswa perempuan akan diizinkan untuk memilihnya sebagai kandidat pilihan kalian, tetapi yakinlah bahwa semua masih akan dapat memilih kandidat lain nanti. Ukuran baru ini akan memastikan tingkat keadilan tertentu untuk kandidat pria lainnya lagi pula. Mata Asura hanya bisa pergi dengan peri Dewa Laut. Setelah Zhang Lixuan menyelesaikan pidatonya, dia memenangkan tepuk tangan dan pujian dari semua siswa pria lainnya. Lagi pula, siapa yang bisa bersaing dengan Mata Asura? Dengan sang Mata Asura di sekitar, tidak mungkin bagi para gadis akan memilih orang lain. Bahkan jika ada beberapa yang tidak menunjukkan minat padanya, mereka jelas merupakan minoritas. Karena aturan asli dari putaran ketiga menunjukkan bahwa semua gadis hanya dapat memilih siswa laki-laki pilihan mereka satu kali. Ini berarti bahwa mereka tidak akan dapat memilih orang lain setelah memilih Wu Yuhao. Karena Wu Yuhao akhirnya hanya bisa pergi dengan satu orang. Ini akan sangat tidak adil bagi para pemuda lainnya jika aturannya tidak diubah. Bukankah itu akan menjadi bayangan untuk kinerja Wu Yuhao? Oleh karena itu, saran Zhang Lixuan tepat waktu dan sangat diterima dengan baik oleh semua orang. Wu Yuhao menjawab kepada Zhang Lixuan dengan nada pasrah. Kakak perempuan tertua, mengapa Anda harus mendorongku ke pusat perhatian? Tapi karena semuanya sudah begini, aku hanya akan melanjutkan dan menyelesaikan segmen yang tersisa. Jangan tunda kencan takdir Dewa Laut untuk yang lain. Setelah berdamai dengan situasinya saat ini, dia hanya ingin menyelesaikan segmen secepat mungkin dan pergi untuk mempersiapkan ujiannya besok. Zhang Lixuan mengangguk dan berkata, baiklah, sekarang mari kita mulai segmen ketiga yang akan dilakukan secara khusus untuk Mata Asura. Ladies, sekarang kalian dapat memulai memilih dia sebagai kandidat pilihanmu. Jika kamu memiliki sedikit kecenderungan padanya, aku akan mendorong kalian untuk tidak melewatkan kesempatan besar ini.
dia akan memulai ujian kelulusannya besok, yang berarti ini akan menjadi yang terakhir kalinya dia berpartisipasi dalam kencan takdir dewa laut kita. Wo Yuhao tertegun mendengarkan kata-kata Zhang Lisuan. Apakah kakak perempuan tertua mati-matian mengacaukan duniaku? Wo Yuhao adalah bintang paling terang di antara murid-murid lain di sekitarnya. Bagi para master kemampuan seseorang akan selalu lebih penting daripada penampilan. Selain itu, Wo Yuhao tidak lihat buruk. Bahkan weta-weta paling sombong di halaman dalam tidak bisa menahan kagum pada pengalamannya yang melegenda. Oleh karena itu, mereka semua mengerahkan keberanian memberi diri mereka kesempatan dipasangkan dengan mata Asura. Bagaimanapun, bahkan jika mereka tidak dipilih olehnya, mereka tidak akan rugi karena mereka dapat memilih kandidat lain. Zhang Lisuan dan Han Ruo melirik ke-16 gadis dan mengangguk dengan lembut. Han Ruo mengumumkan, setelah perasaan bersama, cinta pada pandangan pertama dan cinta pada pandangan kedua, inilah saatnya untuk membiarkan takdir menentukan romansa untuk 3 kehidupan kita selanjutnya. Karenanya, segmen keempat disebut sebagai ditakdirkan dalam 3 kehidupan. Selama segmen ini, aku mendesak siswa laki-laki lain untuk memperhatikan prosesnya. Bagaimanapun ini akan menjadi giliran kalian segera. Selama segmen ini, para wanita akan bergiliran menuju yang mereka pilih untuk memperkenalkan diri. Wo Yuhao, silahkan maju selangkah. Namun mari kita beri siswa perempuan kita waktu 3 menit untuk mengambil keputusan. Setelah 3 menit, kalian semua harus membuat keputusan. Sampai sekarang, aku bisa melihat bahwa sebagian besar dari kalian mengagumi Wo Yuhao dan itu pasti bisa dimengerti. Lagi pula, dia benar-benar luar biasa. Namun, aku harus mengatakan bahwa dia bukan pria yang cocok untuk setiap gadis. Ketika seorang pria terlalu menonjol, kalian harus bertanya pada diri sendiri, apakah memiliki kemampuan untuk menarik perhatiannya. Meskipun kalian masih memiliki kesempatan untuk melanjutkan dengan kencan takdir dewa laut, siswa pria lain akan mencatat keputusanmu sebelumnya mengenai dia. Oleh karena itu, aku mendesak semua pria dewa laut untuk berpikir 2 kali sebelum membuat keputusan. 3 menit dimulai dari sekarang. Tampaknya kakak perempuan tertua telah membantu meringankan beberapa kekhawatiran dalam benaknya. Hal terburuk yang bisa terjadi adalah dia akan merusak seluruh atmosfer pada kencan takdir dewa laut. Itu akan sangat mengerikan. Hal terbaik adalah bagi semua orang untuk tidak memilihnya. Dia kemudian bisa menjalani seluruh proses dengan damai dan lancar. Setelah mendengar kata-kata Zhang Lisuan, banyak siswa perempuan mulai mempertanyakan diri mereka sendiri. Apakah aku bisa menempati tempat di hati Wo Yuhao? Meskipun berdiri teguh pada keputusan mereka akan memberi mereka kesempatan untuk bersamanya, tampak jelas bahwa peluangnya sangat tipis. Bahkan mereka telah memperhatikan bahwa wajah Wo Yuhao cukup tanpa emosi dan dia bahkan belum memfokuskan matanya pada salah satu dari mereka sejauh ini. Hanya pada saat dia mengangkat topi bambu Tang Wutonglah dia mengungkapkan ekspresi terkejut. Tetapi meskipun begitu, dia telah mendapatkan kembali ketenangannya dengan sangat cepat. Bahkan cara dia meninggalkan Tang Wutong tampak seolah-olah dia berusaha melarikan diri darinya. Sebagian besar wanita muda menciut, jika Wutong tidak bisa menarik Wo Yuhao, mereka pasti tidak percaya diri dengan penampilan atau kemampuan mereka. Semua siswa perempuan di halaman dalam tidak bodoh dan sangat ragu-ragu atas keputusan mereka pada awalnya. Mereka mengambil keputusan dengan sangat cepat. 3 menit berlalu dengan sangat cepat dan Han Ruo berbicara. Waktunya habis. Sekarang kita akan mulai. Karena keadaan khusus Wo Yuhao, pertama-tama kita akan mulai dengan menentukan berapa banyak dari kalian yang bersedia memilihnya sebagai siswa pria pilihan kalian. Setelah itu, kita akan mulai dengan perkenalan diri. Tolong tunjukkan pilihan kalian jika ingin memilih Wo Yuhao sebagai pilihan kalian. Tunggu! Terdengar suara dari kerumunan. Orang yang berbicara tidak lain adalah Tang Wutong. Han Ruo berkata, "Wutong, apakah ada masalah?" Tang Wutong mengaku dan meluncur ke depan sebelum berbalik untuk menghadapi 15 wanita lainnya. "Saudari, aku memiliki permintaan untuk diajukan. Aku hanya di sini hari ini untuk 1 orang dan dengan demikian, aku harap kalian semua dapat memberiku kesempatan ini. Bisakah kalian semua membantuku?" Kata-katanya mungkin tampak sedikit ambigu tetapi jelas.
bagi semua orang untuk melihat apa yang dia maksudkan. Meskipun dia berbicara perlahan, sebagian besar wanita bisa merasakan kecemasan dan keputusasaan dalam kata-katanya. Zhang Liswan mengerutkan kening dan berkata, Wutong tidak tepat bagimu untuk menekan orang lain untuk menyerah pada Wo Yuhao. Itu tidak adil bagi mereka semua. Tang Wutong mengambil nafas dalam-dalam sebelum menjawab. Maaf kakak perempuan, tapi aku... Dia tiba-tiba berhenti berbicara ketika emosinya semakin kacau dan yang mengejutkan semua orang, dia membungkuk di depan semua siswa perempuan lainnya dan meminta maaf. Maaf, aku terlalu cemas. Mari kita perlakukan seolah-olah aku tidak mengatakan apa-apa. Mari kita lanjutkan dengan prosesnya. Zhang Lishuan berbicara dengan tegas. Aku ingin mengingatkan kalian semua untuk tidak bertindak dengan cara yang sama seperti yang dilakukan oleh Tang Wutong. Siapapun yang mengacaukan proses dari kencan takdir di bawah laut akan ditendang keluar. Mari kita abaikan apa yang dia katakan dan lanjutkan. Kami sekarang mengundang siswa perempuan kami untuk mengambil keputusan bagi mereka yang ingin memperkenalkan diri dan menunjukkan kemampuan kepada Wo Yuhao. Sekarang kalian dapat memilihnya. Han Ruo mengumumkan dengan resmi. Cahaya keemasan pertama muncul dari Tang Wutong. Perasaan ingin mencengkeram hati Wo Yuhao. Wutong, mengapa kamu... Setelah itu 3 cahaya lainnya menyala. 2 di antaranya masih menggunakan topi bambu mereka. Cahaya terakhir milik seorang siswa wanita yang sangat cantik meskipun dia sedikit pucat dibandingkan dengan Tang Wutong yang masih sangat menarik. Jelas bahwa para wanita yang akhirnya memilih Wo Yuhao memiliki keberanian besar dan kepercayaan diri untuk menantang pesaing utama mereka, yaitu Tang Wutong. Zhang Lishuan mengangguk dan berkata, sepertinya kita memiliki 4 peri yang telah memilih Wo Yuhao. Bisakah aku mengundang kalian berempat untuk melangkah maju? Keempat bunga lili melayang ke depan sampai mereka 50 meter di depan Wo Yuhao. Zhang Lishuan ini mengumumkan, karena Tang Wutong mengacau lebih awal, dia akan menjadi orang terakhir yang memperkenalkan dirinya. Kami sekarang akan mengundang siswa perempuan lain untuk bergiliran dan memperkenalkan diri kepada Wo Yuhao. Urutannya akan seperti ini. Peri ketiga, ke-6 dan ke-11 dan akhirnya adalah yang ke-8. Jadi tanpa basa-basi, mari kita undang peri Dewa Laut ketiga untuk memulai perkenalannya. Peri ketiga, kamu belum melepas topi bambumu. Kamu bisa melepaskannya sekarang. Sosok wanita muda ini sangat seimbang dan memancarkan daya tarik yang sangat feminim. Zhang Lishuan mengumumkan, sekarang kamu bisa mulai perkenalanmu. Peri ketiga mengangguk dan berbicara. Halo Wo Yuhao, aku Bai Se, tapi semua orang memanggilku sebagai Xiao Bai. Sampai sekarang aku adalah kaisar jiwa 6 cincin yang jauh dari dirimu. Sejujurnya, bahkan sebelum kamu memasuki halaman dalam, aku sudah mendengar tentang pencapaianmu di akademi. Meskipun aku memasuki halaman dalam 2 tahun sebelum kamu menyusulku dengan sangat mudah. Jika aku harus terus terang, aku akan mengatakan bahwa perasaanku lebih disebabkan oleh rasa ingin tahu daripada sekedar ketertarikan. Aku selalu menghormati Mas Roh yang kuat dan karenanya siapapun yang ingin mengambilku sebagai pasangan pertama-tama harus mengalahkanku terlebih dahulu. Jika kamu tidak memilihku, aku akan menantangmu untuk berduel di segmen selanjutnya. Itu yang harus aku katakan. Terserah kamu untuk memilihku atau tidak. Wo Yuhao mengangguk dengan sopan saat dia tetap diam. Zhang Lishuan menggelengkan kepalanya. Xiao Bai, kau masih terus terang seperti sebelumnya. Sepertinya akan agak sulit bagimu untuk menemukan seorang suami di masa depan. Kau tidak berbeda dari seorang pria. Sekarang mari kita sambut peri ke-6. Peri ke-6 adalah seorang wanita yang tampak lembut, yang tidak mengenakan topi bambu. Dia melangkah maju sebelum dengan lembut membungkuk di hadapan Wo Yuhao. Dia berbicara dengan lembut. Halo Senior Wo, namaku Mo Ye. Mirip dengan Xiao Bai, aku mendengar tentang kisah luar biasa dirimu beberapa waktu lalu. Karena aku baru saja memasuki halaman dalam tahun ini, kemampuanku mungkin tidak layak disebut. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku sangat mengagumimu. Kisah-kisahmu telah menjadi sumber motivasiku untuk menantang diriku sendiri dan menjadi lebih baik. Meskipun hari ini adalah pertama kalinya aku bertemu denganmu secara pribadi, kau sudah meninggalkan bekas yang tak terhapuskan dalam pikiranku. Mirip dengan bagaimana dia bereaksi terhadap perkenalan Xiao Bai, Wo Yuhao mengangguk dalam diam.
Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.